Ada dia di depan mana ada rusak dia di. Jadi para penikmat YouTube channel Orang Kaya, pada siang hari ini kita akan kedatangan tamu yang sangat inspiratif. Kita akan bicara sedikit sebelumnya pada Jack. Selama ini udah berapa lama bergerak di dunia sosial dan bagaimana Jack melakukan itu dengan sepenuh hati. Coba Jack sedikit Jack diceritakan pada. Saya buka warung pangkas ini udah lama. Tadi kau yang wawancara aku nggak jadi? Hah? Tadi kau mau wawancara aku nggak jadi? Nah, jadi jawaban saya sangat menjawab pertanyaan ini menarik sekali. Jadi hari ini kita sebenarnya mau sharing-sharing nih sama Bang Ai nih ya. Apa nih yang kita sharing Mai? Apa aja sih? Nama apa cepat? Ini sebelumnya kenalkan dulu nama panjang saya Fahri Kamal ya. Kalau Siap. dipanggil Ai. Panggil Ai, kok usah jadi Ai dari Paris. Karena kalau kita ulik untuk masalah itu panjang lah, jadi nggak usah diulik. Ya, Fahri. Mantan dulu yang panggil dia. Kalau mantan bukan sih dari keluarga sih. Oh keluarga. Umur? Saat ini tepatnya di 33. Apa tuh? 36, 39. 33. Status? Status sih sebenarnya rahasia, soalnya ini Apa tuh? status sih available aja. Padahal udah di briefing nggak boleh bilang. Aku sebenarnya ini untuk biar penuh aja view aku, jadi naik lagi ya, jadi kantor ini. It's okay sih. Nah, ini sebenarnya kau ini apa kerjaan kau selama ini? Selama bertahun-tahun ini, setahu aku kau dulu di Jakarta. Sebelum di Jakarta kau di mana lagi? Atau ngapain aja kegiatan kau selama ini? Saya jelasin dulu kegiatan saya setelah kuliah saya, setelah Yeah. saya bercoba wirausaha, setelah saya bekerja lagi di perusahaan sampai sekarang ini. Di perjalanan hidup saya Ya, itu supaya anak-anak muda Aceh ini tahu dia jangan duduk tidur habis itu kerja jadi PNS udah pulang. sebenarnya sih Apa kegiatan kau sebenarnya selama ini? kalau ditanya kegiatan sih jalan-jalan aja, jalan sana sini sekarang ini, jadi ngelihat situasi yang apa. Enggak menarik ya. Dengar dulu jalan-jalan ini bisa kita deskripsikan sedikit, jalan-jalan seperti apa. Nah, gitu. Ya kan kita jalan-jalan kita sekedar kosong, tapi jalan-jalan kita berisi, ngerti nggak sebenarnya? Jalan-jalan dimana kita bisa ngelihat satu tempat atau kita menginspirasikan diri kita terhadap apa yang kita lihat, seperti itu. Jadi ketika kita jalan-jalan nih melihat usaha, kok bisa sih dia omset segini, kita jalan, kok bisa dia bertahan selama ini, apa sih itu definisi jalan-jalan yang saya maksud tadi. Oh, berarti jalan-jalan tapi duit jalan terus. Alhamdulillah. Bagaimana kita membangun sistem kalau misalkan di dalam usahanya baru berjalan. Sebenarnya hari ini tuh kita mau sharing-sharing sama kau supaya pemuda-pemuda Aceh ini ada niat untuk membuka usaha kayak UMKM, usaha yang produktif atau usaha apapun. Jadi jangan kau ajarin yang sesat-sesat tadi itu, jangan kau ajarin. Asik jalan-jalan aja. Sebenarnya dijelasin untuk mendeskripsikan apa yang disampaikan, itu nggak semakin enggak. Jadi jalan-jalan gimana? Jalan-jalan ya. Kita jalan nih ke kafe, jalan ke barbershop, jalan ke tempat. Jadi cuma hanya jalan-jalan aja, tapi dilihat bagaimana pergerakannya gitu. Jadi para anak muda sekarang ini ekspektasi saya adalah bagaimana jangan cuman tamat kuliah, IPK tinggi, ada lamar kerja, ya udah, jadi seperti itu aja, jadi polanya itu sekolah, kuliah, cari kerja, dapat penghasilan sebulan sekian, jajan sekian, udah nikah. Jadi pola seperti itu, coba buat satu pola yang berbeda, out of the box. Aku kalau kasih judul di podcast aku apa nih judulnya? Serakah cari uang. Itu bukan Cara gampang cari uang. cara gampang cari uang sih kayaknya kurang cocok. Ya, apa ya? Jadi Cara cepat cari uang. Cara cepat cari uang nggak juga, karena kita nggak ngulik nanti bagaimana ini, kita cuma berbagi bagaimana membuka mindset untuk kita bisa mencari apa ya passion kita yang kita kerjakan dan jadi sebuah hobi yang dibayarkan. Artinya ketika kita bekerja, kita bisa menikmati dan kita bisa mendapatkan hasil dari pekerjaan kita. Itu Inspiratif banget.
Jadi podcastnya padahal mau bercanda-bercanda, jadi kok udah serius kok. Sebenarnya sih serius nggak serius tergantung kita mendeskripsikan seperti itu. Jadi kalau kayak gini belum tentu ini serius. Oh. Yang penting berisi, jangan lihat siapa yang katakan, tapi lihat apa yang dikatakan. Sebenarnya itu aja sih. Kalau aku jadi cewek, harusnya udah aku nikahin kok, emang nggak jadi cewek kalau hamil. Jadi intinya adalah enjoy your life with your passion. Jadi sekedar itu aja. Sebenarnya setiap insan ada waktunya, setiap waktu ada insannya. Jadi kita mungkin saat ini kita jadi gembel atau kita kerja di mana, tapi kita nggak tahu satu ke depan apa yang terjadi. Lebih bagus kita gembel tapi duitnya halal. Ini berdasi tapi uangnya halal. Enggak, itu betul juga. Jadi itu. Itu nampak nggak wajahnya? Nampak. Nggak terpotong kan? Jadi ini habisnya tidak kakukan suasana, jadi santai aja. Jadi kayak saya sampaikan ini. Jadi coba Bang Ai jelaskan ke teman-teman kita ini sebenarnya Bang Ai ini buka usaha apa nih? Kalau tidak di belakang kayak warteg enggak? Rencananya warteg. Cuma Saya nggak bisa masak, ya udah saya lebih ke passion saya. Akhirnya saya cukur rambut, pangkas. Itu juga kondisinya adalah saya nggak memplanningkan sebelumnya. Sebelumnya kan saya kerja di Jakarta. Saya kerja di perusahaan, pernah di Astra, pernah di Bank Permata, pernah di. kok bisa di Jakarta? Di Aceh kan ada juga Bang. Ya, Nggak lewat. Cari pengalaman aja sebenarnya. Terus kenapa buka usaha pangkas rambut? Kan kok nggak ada bidang setahu aku dulu. Kok tahu Betul, aku anak itu yang otomotif. sampai saat ini itu yang Setahu aku pikirkan. kok anak otomotif sampai detik ini. Betul. Nah, kenapa kok bisa pangkas rambut? Itu pertanyaan yang sangat super sekali. Hmm. Karena sampai saat ini saya nggak tahu juga kenapa saya bisa buka barbershop. Saya nggak ada passion, nggak pernah terjun di dunia ini, tiba-tiba buka jalan. Ya udah gitu aja, kayak kadang-kadang ini lah ya, apa ya, jalan Tuhan Nggak tahu kan? yang tidak direncanakan sama sekali nih Jack. Akhirnya nih aku pulang nih ke sini, aku nggak tahu nih mau kerja di mana, kondisi lowongan kerja yang sulit, kondisi susah lah pokoknya. Cuman apalagi kondisinya kan aku buka di rumah nih, di rumah yang mana notabene di sini kan bukan jalan raya, jadi akses orang Masuk gang ya. jadi kondisi itu sulit sebenarnya. Kita menciptain pasar, bukan di pasar yang kita buka. Jadi ini adalah satu Bukan di pasar, di kota. definisi pasar itu Tengah-tengah kota. tengah kota ada apa, aktivitas ekonomi di situ. Oke. Jadi hal ini sempat ditertawakan sih Sama beberapa orang atau beberapa ngapain buka di kampung, ngapain buka di apa sih? Jadi itu satu. Jadi saya jalan terus dari 1 bulan, bulan ketiga, bulan ke-6 itu berlalu. Saya sabar aja, jalanin aja sesuai passion. Ya, alhamdulillah itu juga bukan karena saya, mungkin juga orang tua saya. Nah, izin Allah, mungkin alhamdulillah semoga seterusnya berjalan dengan baik, dan intinya aku bisa ngebantu orang-orang yang butuh. Kayak ada teman yang memang mau kerja, aku bisa arahin, dan mudah-mudahan dia bisa berkarya juga dengan passionnya. dengan aku kok dari mana belajar pangkas rambut? Itu ada teman, kondisinya dulu pernah ketemu di Jakarta, dia juga barber, juga break dance, itu Bang Nai, dia juga sangat inspiratif, orang Aceh. Ketemu di Jakarta, dulu sempat buka kafe di Jakarta, duduk di bareng. Kafe kok yang di Jakarta tuh? Jakarta, ngobrol-ngobrol, akhirnya ketemu lagi di sini, ngobrol, bantu, boleh. Kita kan welcome, langsung datang. Aku mau buka barber, bisa bantu sekian bulan, oke, fine. Di situ aku learning by doing aja, ambil pangkas, salah dia perbaiki. Jadi berbulan-bulan, ya udah jadi gitu aja. Jadi inilah proses yang kita nggak sadari, tapi itulah proses hidup yang kita harus sabar. Kita akan menuai apa yang kita jalani dengan ikhlas dan dengan perjuangan. Intinya setiap apa yang kita lakukan kita harus berjuang ya. Kalau modal alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Jadi ini kan settingan ya minimalis lah, ada kayu kayak itu saya paku dikit aja, modalnya kan banyak sih sebenarnya. Ada hampir 50 juta semua. Kursi-kursi. Kayak kondisinya adalah kursi tunggu ini itu kebetulan ruang tamu yang udah lama nggak dipakai, ya udah letak aja. Kursi ini saya beli dulu bekas. Nih, Ya teman, jadi gini. oh ini baru ini bekas, beli 2 dulu, nambah dan sedikit. Berapa? Itu
sekitar 3 juta lah. Tapi kalau mau buka barbershop minimal 20 juta. Bisa jadi tergantung kualitas yang kita ingin gunakan nanti atau seperti ada kalau kursi Tatara itu bisa puluhan juta kalau punya high class di Berapa tahun dah kau buka barbershop ini? Alhamdulillah hampir 5 tahun. 5 tahun? Hampir 5 tahun. Ada yang datang kemari? Kalau di awal itu pertanyaan ini sangat ini sekali ya. Kalau Apa awal itu kadang kita kayak teman kok nggak datang pangkas sama kita, sempat kecewain. Ya, oh, awal-awal kau buka datang aku ya. Ya maksudnya Langsung pangkas aku. Dan bayar full aku. ya memang seperti itu sesuai prosedur. Ya, tapi kan kawan-kawan tuh kawan-kawan. wah, Jadi, udah wah gratis lu sedikit hari ada pertama. kondisi-kondisi Hari kedua yang kita harus mengerti gitu. Jadi lucu kok. kecuali promosi ya, promosi paling kalau memang benar-benar bokek kali. kau buka orang ya warung udah, kopi utang itu aja kayak gitu, biar kau tahu orang warung kopi itu dia hari pertama tuh gratis semua. Hari kedua baru naik harga. Itu seperti itu, tapi kita beda-beda lah. Semua pelit kok. Teringat aku kayak mana ceritanya kok bisa barbershop ini udah sampai 5 tahun. Setahu aku kalau orang usaha setahun itu pasti berat. Modal lah, nggak datang orang lah tanpa panutan. Sedangkan operasional jalan terus. Kayak mana cara kau tangani itu? Sebenarnya kalau dibilang kayak mana? Apa butuh modal bantuan? Yang pertama kondisinya adalah di sini itu saya nggak bayar. Kebetulan dulu parkir motor dan ada sistem dulu juga ya udah nggak usaha. Jadi nggak ada kayak sewa toko, paling operasional listrik, air, kayak beli-beli kebutuhan komen itu aja. Tapi kayak yang lain itu nggak ada. Berarti awal-awal ikat pinggang kan? Berat. Dalam ikat pinggang sih nggak juga. Jadi? Ya, kalau makan kita kan ada di dapur nih, ya udah makan biasa aja. Paling kebutuhan kayak yang apa sih agak terbatas, mobil ini masih nggak bisa, harus seperti itu. Tapi itu cukup di uangnya ditabung dulu gitu. Nah, Mulai ada sertifikat nih. Berarti udah sering ikut kompetisi ya? kalau battle itu untuk lokal udah. Oh, battle namanya? Battle itu adalah kondisinya kompetisi di mana barber-barber seluruh Aceh itu kumpul Tanding gitu. Tanding siapa cepat, siapa yang terbaik dia dapat juara. Cuman kalau Tepat rapi gitu ya. yes. Kau pernah menang? Alhamdulillah belum. Enggak dia kokangnya tuh alhamdulillah belum. Udah 5 tahun. 5 tahun. Jadi kerja kau pangkas kamu pangkas biasa aja, pangkas cepat kali enggak? Sebenarnya relatif ya mau pangkas gimana? Tapi enggak hasil pangkas kau bagus. Sebenarnya bilang pangkas saya bagus relatif ya. Berarti belum terlalu bersaing sama ini ya. Sama apa? Kayaknya tutup aja lo kopi asli enggak jadi lah barber. Santai aja kan. Yang penting deh Apanya? apa pesan tuh. Kan persaingan barber di Banda Aceh udah mulai ketat kan? Apa ini ya intinya kita apa persaingannya, bagaimana kita menjaga persaingan ini. Yang penting kita nggak perlu dia rame, dia gini, nggak perlu. Jangan seperti kadang-kadang pola itu yang tercipta dalam mindset kita, tapi itu jangan sampai. Ya udah kita tetap jaga kualitas kita tetap melayani servis, jadikan wadah kita ini jadi wadah kalau bisa apa sih yang membedakan sama yang lain. Iya, emang apa bedanya? Itu pikir sendiri aja. Kalau tanya apa bedanya? Karena kita di rumah nih. Ya, oke. Berarti suasana boomingnya. Ya. Terus Yang kedua mungkin ya sama sih seperti umumnya organisasinya sama aja sih sebenarnya. Barbershop itu apa sih? Barbershop itu adalah merapikan rambut dengan style, dengan gaya-gaya begini, dengan konsep rapi, modern dan terarah ya. Karena kan dari tradisional ke saat ini kan udah transformasi ke barbershop. Karena ada barbershop, dia buka barbershop, dia nggak tahu ya udah buka yang cuci terus ini barbershop nggak seperti itu. Barbershop juga ada gaya potongannya, pola-pola yang diciptakan, ada konsep gitu. Lagi kondisi sekarang ini orang bikin buka barbershop, langsung barbershop. Nanti ada nanti 2 tahun tutup. Ada seperti itu nanti. Tahun apa tutup. kendalanya di SDM-nya, kendalanya nanti bisa ada aja itulah nanti yang harus dilewati oleh para pengusaha barbershop. Sebenarnya yang bikin utama barber kau itu apa kok? Nyaman. Orang antri, kau kasih wifi itu mantap. Biasa kalau tempat barber lain belum tentu kayak gitu. Terus bisa requestnya nggak marah kan? Biasa kalau barber lain kan, bang pangkasnya begini. Nah, habis itu nggak sesuai kita protes lagi dia marah. Kita bilang bang ini kesini sedikit.
aduh bang banyak kali biasa banget ya. Kalau di tempat kok kan enggak juga, karena gini loh, kondisinya kita nggak ngerti kondisi barber, apakah dia capek, apakah dia ada masalah, tapi si customer ini kalau terlalu banyak yang begini, yang begitu, jadi antara customer dengan si barber jadi nggak sinkron, jadi itu bisa sedikit kayak miskomunikasi atau seperti yang dibilang tadi. Gitu ya. Tapi yang kulihat di barber kok nggak kayak gitu. Alhamdulillah. Tahu aku sampai detik ini ya. Alhamdulillah. Udah capek-capek aku marahin, ini bang kesini sedikit, ya bang, bentar bang ya. Enak deh. Pagi kayak kok ya Allah lembut kali orangnya baik. Pagi pulang nih aku memang lebay kalau memang. Tinggal gratis pangkat ya, lumayan 40.000 bisa makan siang di Malah malam. nggak masalah, yang penting royalti dan apanya jelas. Apa tuh Artinya royalti? royalti ini gimana kondisi-kondisi yang memang antara si Oke, penyewa- pejabat ngomong gue ya. sebenarnya bukan pejabat sih, sebenarnya Apa? kita coba untuk memperbaiki komunikasi kita aja gitu. Jadi ada formal kayak misalnya kita ngomong santai gitu. Cuman aku tuh lagi belajar komunikasi. Kok gak insecure banget nih? Hah? Kok kayak menekan aku jadi? Ini podcast aku punya padahal. Ya udah sih. Sebenarnya masing-masing orang ya. Iya. Lo mau interview gue, ya nggak? Lu waktu jumpa di Jakarta tuh siapa nama itu? Siapa? Yang ngopi sama kita tuh? Si Muharir. Nah, mana dia? Muharir itu dia adalah pengusaha alat kesehatan. Sekarang Saat ini aku nggak tahu kabarnya di mana kan. di Banda Aceh apa Jakarta? Di Banda Aceh. Banda Aceh. Kok kan dulu buka kafe di Jakarta kan? Mana Sumpah. alat kau semua? Alhamdulillah sih hilang sana kayaknya. Ini Tapi podcast jadikan tujuannya itu- untuk menaikkan barbershop. Jadi kok kamu menjatuhkan diriku? Benar ya? Bukan, jadi begini ya. Jangan jadikan itu kayak aku barang hilang nih. Itu semua titipan. Memang Jangan siapa salah, kita Bang. nih? Manusia sekarang 1 cm geser tanah marah. Jadi Apalagi kadang-kadang hilang kita barang. gini ya. Esensinya kadang-kadang kita ini udah aku hilang. Tapi kita jangan merasa ketika kita hilang itu segalanya udah hancur, tapi jangan ketika hilang itu bisa jadi itu membantu kita bisa lebih bagus gitu. Jadi kayak gua hilang ini hilang. Saya kapok kau buka usaha. Nah itulah mungkin diceritain. Kan banyak orang ya, begitu buka usaha nggak sanggup kerja lah buat FNS selesai. Tapi itulah menariknya usaha kita memang apa ya, berpikir secara kickbox ya. Jadi kita nggak ada gerak-geraknya sih, pengen coba lagi. Aku 2 kali buka cabang, gagal lagi, aku coba lagi sampai orang tua marah. Ngapain lagi buka-buka barber lagi, apa lagi modal gini. Kemarin aku buka yang terakhir di Lamara. Oh, berapa ini cabang kau sebenarnya? Sebenarnya 3, cuman nggak jalan sih semua, jadi tinggal lagi sini aja. Berarti cabang aja jadi tetap Yes. sini. Ya, ada lagi di sana tutup berarti. Ikut aja. Jadi sangat sulit. Mungkin adalah- karena masa pandemi ini ya. Enggak juga, Jadi? memang kondisinya adalah sumber daya manusia yang aku percayakan nggak sesuai ya Dengan itu sih. pengelolaan gitu ya. Yes. Jadi teringat aku kan, waktu musim corona kayak ini kayak mana penghasilan? Alhamdulillah so far sih masih average-nya masih aman sih. Kemarin pertama-tama itu dari Wuhan pas masuk ke Indonesia yang begitu kayak Parno kali itu, nah itu mungkin kondisi sempat sempat drop, tapi alhamdulillah ya, kita survive ya dengan kondisi yang harus kita harus mampu lah dengan itu. Karyawan ini udah sekarang dulu aja karena kan kita kondisi kan per hari kan, bukan nggak ada bulanan, beda sama kayak mau gimana pun mereka udah sekian bulanan, kalau kita kan enggak. Saya ini kan Kalau lagi naik ya. Yes. Lagi turun gitu. Ingat aku terlalu banyak tinggal tinggal 1 tahun pandemi ini nggak ada asetnya itu nggak ada turun atau omset makin naik atau gimana? sebenarnya sih. Ini kan 1 tahun dia covid. Nah, Nah, gimana omsetnya? kalau dibilang omset aku punya average tuh. Kalau average aku itu 1 hari itu 20 orang, 20 ke atas. Ya. Yang notabene sebenarnya itu bisa 25 sampai 30 per hari Oke. 20 orang. Artinya di rata-rata itu bisa sampai kalau offset atau bersih, offset aja. Orang lah omset lah. Itu masih sampai 28 30 per bulannya. Itu. Offset kotor. Itu sih. Cuma intinya yang namanya usaha kita nggak bisa memastikan. Kok nggak capek ya usaha? Bilang capek nggak capeknya sih sebenarnya ada sih titik jenuh nanti ketika kita jenuh nih bagaimana kita bisa mengelola rasa jenuh kita jadi
nggak jenuh lagi, atau kita bisa bertahan dan menikmati. Itu Ada nggak sih sebenarnya trik-trik? PR kita. Misalnya gini, dia, hai barber nih ada kekurangannya gini-gini, cara nutupinnya gini-gini gitu, nggak ada. Tapi kekurangannya gimana nih? Ya misalnya dia ada biaya-biaya yang harus ditutupi, kemudian caranya dikurangi dengan biaya ini gitu-gitu, nggak ada gitu. Kalau notabene aku kan di rumah nih ada kos yang memang sedikit, kayak kalau sewa toko misalkan 30 juta, 35 juta. Jadi kita harus saving itu per bulan itu sekitar 3 jutaan Satu hari. Bukan, 1 juta dong. bukan, satu hari itu Satu bulan. 1 bulan 3 juta. yes, 1 bulan 3 juta karena ada operasional listrik, air, koneksi dan sampuran lain-lainnya. Jadi kita harus saving per bulan itu ini menjadikan bulan ini sekitar 3 sampai 4 juta. Seperti itu. Tapi kalau aku mungkin nggak sampai seperti itu. Jadi itulah kondisi yang Berarti- memang nggak masuk kan. Berarti ini dong, buka barber nggak mesti dong di tengah-tengah kotanya kan? Buktinya dengan kau buka di dekat rumah kau sendiri, mengurangi expense yang tadinya besar jadi kecil, ya kan? Terus kau juga bisa lebih saving lagi, ya kan? Berarti berarti terpatahkan dong kalau buka di lorong-lorong kayak gini, rezeki itu kemana aja dia tak datang dia. Yang penting lu ada kemauan, lu mau jalanin, lu nggak usah pikirin orang mau ngomong gini, lu jalan aja sesuai dengan passion dan keyakinan lu aja gitu. Jadi kayak ikutin kata orang, ngapain kok gini, nggak usah gini wah, gini, nggak usah dengar. Lu jalan, lu yakin, sabar, kita nggak tahu akan terjadi ke depannya. Karena orang kebanyakan gini, satu buka dulu nih ada viral misalnya contoh yang kecil-kecil lah tentang spiral tuh lah, tentang bla-bla tuh. Begitu orang buka satu tuh semua buka. Itu kalau di sini Ayam penyet satu semua. ya. Buka satu barbershop semua buka. Ya. Oke panu, udah kayak Ya, panu. ya, ya. Satu di sini semua benar. Nah itu cara untuk menangani hal kayak gitu kayak mana? Aku kasih tahu mana anak muda sekarang. Jangan satu orang misalnya buka semua buka. Atau bagusnya gimana? Misalnya begitu satu buka kayak gini, coach atau cari yang lain gitu. Sebenarnya sih kalau Bagusnya gimana? mau buka sih masing-masing orang yang mau buka. Lo punya modal ya terserah yang buka. Cuma nanti kondisi ketika dia buka itu, dia ada masa-masa yang harus survive. Itu kuat nggak? Kalau nggak kuat di survive, ya mungkin bisa alihkan atau yang lain. Itu intinya sih sebenarnya kalau ngejalanin itu bukan hanya ya panas-panasin aja. Itu bisa tuh. Jangan yang kayak gitu. Jadi, Supaya anak-anak sekarang tuh tahu, jangan sibuk lihat kawan-kawannya intinya, punya kita harus fokus dengan apa yang kita buat. Jangan kita lihat sana buat ini, lihat sana buat itu. Jadi konsisten. Itu penting. Artinya jika kita konsisten, kita yakin, kita nggak usah dengar yang lain. Sabar aja, nggak ada orang berapa bulan nggak ada omset pun coba tahan terus. Nanti ada waktunya. Gitu bilang. Jadi waktunya itu sebenarnya meledak dia. ada waktunya ketika sabaran. Tapi kan kita evaluasi kenapa nih? Oh kita kan punya komunitas, teman, bantu lah bro, atau di Instagram atau sosmed, kita manfaatin aja waktu itu kan. Kemudian kalau Banda Aceh, kalau lingkupnya nggak begitu luas sih, nggak begitu rumit. Tapi kan orang sekarang nggak begitu. Gimana dia? Orang sekarang ini sedikit ditekan sama keluarganya, udah nggak usah kau buka lagi. Kau lihat Kan dia kayak dia gitu kan kemarin. enggak, ditekan tuh nggak sama lingkungan kau sendiri. Dengan kayak orang tua nih, bukan rumah, buka kayak ini tempat kayak fine buka kosan aja, kosan lebih gampang, kosan per bulan udah ada, ini tunggu aja gitu kan. Nah, buka barbershop di sini apa sih yang dipikir saya? Aku juga nggak mikir, kita jalan aja gitu. Berarti feeling itu. Dibilang feeling sih, ya juga. Dibilang aku yakin, ya juga gitu. Ada faktor-faktor ya. Mungkin aku nggak tahu. Terus gimana cara membuktikan bahwasanya akhirnya kau udah berhasil itu? Bagaimana cara kau meyakinkan itu? Maksudnya? Kan semua orang udah bilang kayak gitu tadi. Udah lagi ngapain kau buka nih? Udah kau lihat nih 3 bulan sepi, 6 bulan sepi ya. Itu caranya kau membalas itu semua atau meyakinkan diri kau itu kayak mana? Meyakinkan diri aku meyakinkan diri orang lain. Semua. Bagaimana cara kau tangani itu semua? Kalau aku meyakinkan diri aku ya alhamdulillah aku nggak ada ketergantungan. Aku udah punya penghasilan sendiri dan cukup lah. Aku mau beli ini bisa, mau beli itu bisa, punya saving, punya yang ya. Cara kau yakinin keluarga-keluarga tadi kayak mana? Cara kau kita nggak boleh yakinin, tapi lihat aja apa yang udah kita buat hasilnya apa gitu. Caranya dari pendapatan kita. Intinya sih dasarnya adalah income yang kita hasilkan dari apa yang kita buat itu. Berarti nggak semudah sekarang 5 tahun ini 5 tahun itu sulit. sulit ini. Jadi dengan aku udah BP nih.
mana kalau dari handphone sih udah tahun yang lalu. Udah tahun yang lalu. Berarti ini tinggal petik-petik manja aja. Alhamdulillah, mungkin kita nggak tahu ya kondisinya kayak customer beralih coba di sana coba di sini, cuman kayak orang kerja itu dari puluhan tuh sini cabut sini pindah sana pindah sini, aku udah bantu dia, dan akhirnya ada juga yang kayak berkhianat kayak Berkhianat? ya, tadi kondisinya dia udah Dulu gak bawa mako gitu. akhirnya dia keluar tanpa ada kabar yang jelas, dan akhirnya pas dia buka di sana, kasih yang ngajak customer ini kan dia toko punya modal, dia aja lah dibawa dia ke sana, dan emang gak lama, emang kayak mana ya saya bilangnya, kayak karma, kayak sesuatu yang memang gak baik itu akan menghasilkan yang gak baik juga. Jadi dia akhirnya gak gitu lagi, ada masalah sama orang yang ngajak itu. Jadi gitu, jadi Dia dapat balik apa yang dia lakukan. dia gak merasakan apa yang saya ini. Jadi dia pindah lagi ke tempat yang lain. Itu untuk semua karyawan bilang gitu kan. Ya, sebenarnya kita nggak ada kayak kontrak itu nggak Oh, ada ya. Kontrak sama aku ngomong sama kalian apa yang berdasarkan apa yang aku ingin sama kalian ini, yuk bantu aku bantu kalian, dan bantu aku, apapun yang terjadi kita terbuka sama ini. Ya kan, nanti kalau nggak enak terjadi lo kedua sama aku nih di belakang nggak enak, hati nggak enak. Jadi itulah gitu kondisi yang nggak enak dalam kerja, dan akhirnya itu menghasilkan kerja atau nggak baik di depan. Itu sih sebenarnya. Mana ada yang enak-enak nih? Perusahaan besar aja nggak enak. Apalagi Nah, kalau namanya kerja rumput tetangga lebih hijau ya kan. iya. Nah, jadi rumah kok enak ya, omsetnya berapa nih? Puluhan juta, ratusan juta. Kita nggak tahu kondisi yang dia Lewati lewat itu gimana. Gitu. Jadi kita jangan merasa apa yang kita jalan ini nggak apa. Jadi kita ini bersyukur juga satu. Kita bersyukur dengan apa yang hidup kita. Kedua, kita juga harus berbagi apa aja. Kita berbagi ilmu dan lain-lain. Kalau kayak berbagi ilmu kita bisa dapat kayak apa namanya, jariahnya begitu. Ntar dipotong lu kok makan permen karet ya? Bagilah permen karet lu. Permen karet ini sih Kok makan permen karet enggak? permen batu ya. Nah, suara kok kayak ada mulut, ada permen dalam mulut. Kok buka Itu sedikit? sebenarnya intonasi. Iya, suara kok kayak Yes, itu gaya bahasa. Ini kan enak suaranya, itu lebih gaya maco. bahasa ya. Yes. Maksudnya Aku tadi pikir Brad Pitt bukan ya? Suaranya. itu masing-masing orang Suara punya jangan perbedaan. Dia wah, laki-laki dia. Nggak perlu lah kita kasih nampak laki-laki. Ya kan. Sejarah memang membuktikan mantan kan paling banyak kok. Apa tadi Enggak namanya? lah, itu nggak perlu di sounding. Selain ini kau ada buka usaha apa dulu? Selain warung kafe kau buka dulu di Jakarta, apa lagi yang pernah kau buka? Kalau track recordnya sih dulu aku pernah buka jual burger. Burger? Ya, burger, omelet, kayak roti bakar. Di mana? Di Ruang Raya. Kok ada kau bilang waktu? Karena aku kan sibuk, so kan. Nggak tahu lah aku ya kan. Emang sombong nih kalau. Berapa lama jalan? 2 hari? Hampir 30 tahun lah. Di serius, berapa lama buka usaha kau burger? Di 3 bulan aja. 3 bulan? Nah, Di mana? Di Ruang Raya. Malam aja buka. Sore sama malam. Kenapa kau buka burger? Makanya tuh kadang-kadang kenapa aku buka ini, kenapa aku ini? Iyalah. Ya, suka aku lah. Oh iya juga sih. Aku buka ini, aku pada swear pernah Biar juga. ini video gua agak lama sedikit, aku nggak tahu tanya apa lagi nih. Nah, sebenarnya, ya, kok nggak perlu banyak tanya-tanya sebenarnya. Yang penting itu tujuan Ini aja. tujuan aku tuh itu. Yes. Supaya kau bisa meyakinkan orang untuk buka usaha, berani survive dalam keadaan ini. Yes, itu sebenarnya ini. Apa pengalaman pahit? Paling pahit yang pernah kau rasain kau buka usaha? Tapi suara kau jangan kecil, jadi Pengalaman suara kau pahit, gede. pertanyaan kau Ih, ini. Allah, keras sih suara. Nggak pahit-pahit kali, hidup ini memang udah pahit. Iya. Ya nggak? Iya, pengalaman paling pahitnya apa? Apa ya? Pahit-pahit kali nggak juga sih, paling kayak orang yang gue bilang tadi, orang yang udah kita bantu dia habis-habisan, kita up dia, tiba-tiba dia berkhianat, yang ngomong lain di belakang, habis itu Dia tuh kayak mana tuh? Salah satu murid didikan kau juga gitu? Iya. Atau join sama kau awalnya? Enggak, didikan aku juga. Berarti dia dari polos memang sama sekali nggak ngerti pangkas. Ada juga kayak gitu. Sampai- Memang dia dari dulu dia pernah kayak jualan aja di pangkas ada, cuman nggak ada untuk expert. Nah, Habis itu Gabung sama di? gabung, wah, ya udah yuk. upgrading jadinya dia. Bisa dibilang kayak gitu. Hmm. Upgrading, dan dia punya pelanggan yang memang pelanggan aku juga yang memang ini yang
bilang hype ya lumayan lah istilahnya. Jadi dia dipanggil-panggil ke rumah, di rumah Nah, gitu. di sini jadi kondisinya itu aku lagi sulit sebenarnya di situ. Dan aku lagi udah sulit, dipersulit lagi. Apa mau dihancurin aku? Kayak gitu. Oh, sulit ini dalam keadaan keuangan maksudnya sulitnya. Aku sendiri. Definisi sulit itu apa? Definisi sulit itu aku lagi sendiri, ada musibah juga, beberapa musibah, dan aku tinggalin usaha aku sama dia, percayakan dia, dan akhirnya wah atau kok bisa seperti itu. Tapi itu udah lah, itu memang udah jalannya kayak gitu. Jadi kadang-kadang mau disesalin, nggak perlu sesalin ya. Berarti betul lah kata orang, kalau usaha nggak dikelola sendiri bisa ditipu orang, betul nggak? Pernah dengar kata-kata itu? Ada juga yang seperti itu, ada juga mungkin kayak kalau perusahaannya udah bagus nih, kayak ada barter kayak dia sistemnya udah bagus, mekanisme di dalamnya udah bagus, udah ada orang dipercayakan, dia tinggal sistem aja yang bekerja. Itu sebenarnya ya, engine dari sebuah usaha itu adalah sistem. Jadi ketika sistem itu udah berjalan, kita nggak perlu terjun lagi, udah baik semuanya dari manajemen, dari apa itu, maka itulah dari usaha. Jadi kok sama orang yang konflik itu udah damai sekarang? Dibilang damai ya, gitu-gitu aja. Tetap silaturahmi nih? Atau gimana? Masih so far sih masih aman-aman aja, masih ya udah sih itu aja. Udah tahu aja gitu. Berarti di blacklist dalam pertemanan? Kalau dibilang blacklist ya udah, namanya kita manusia kadang-kadang. Dan dendam juga kan nggak bagus juga kan. Nggak ada masalah. Yang Lo akan merasakan apa yang lo buat gitu. Ya, buktinya udah ada gitu. Itu aja sih sebenarnya. Kayak perlu kita sesal itu. Kadang-kadang kita gini ya, orang ini rasa karena dia udah gini-gini mas, itu ada setiap orang karena gue jadi saya setiap harus dihindari. Jadi kita senang karyawan kita, karena aku sejahtera nih, dia bisa menghidupi keluarganya, dia bisa jajan punya uang lebih, itulah pencapaian yang paling aku banggakan. Ya seperti itu. Pengalaman paling the best yang pernah misalnya kau buka ini ternyata kau pernah apa gitu, ada nggak pengalaman terbaik kau selama kau buka barbershop ini? Misalnya pencapaian terbaik lah, nggak nyangka aku satu hari itu bisa 50 orang bisa aku pangkas atau kalau pencapaian di buku itu kalau mau lebaran bisa hampir 100 tuh pernah. satu hari 100? Hampir 90 lah. Itu kondisinya adalah kita buka dari pagi, tutupnya hampir pagi. Itu kondisi kita hampir pernah. Tapi sebenarnya itu nggak bagus. Nggak boleh. Sebenarnya nggak bagus. Tapi kondisi karena mau lebaran, kita juga punya customer lebih. Mau nggak mau kita coba. Bisa kita nih satu hari 90-an tuh. Bisa. Kita punya 3-4 barber lah. Gitu sih. Tapi itu menurut aku bukan sebuah pencapaian, itu karena keterpaksaan sih. Kalau dibilang Ya kan yang penting servisnya tetap bagus, pelayanan tetap sebenarnya bagus. kalau servis udah agak kurang kondisi kayak gitu. Tapi omsetnya tercapai kan? Omsetnya yang lumayan kan, tapi kalau untuk secara ini enggak ini sih. Ada nggak yang bisa kau bagi ke teman-teman misalnya kalau mau buka barbershop hindari ini misalnya, perhatikan hal-hal yang kayak gini gitu. Ada nggak gitu? Kalau mau buka barbershop sih sebenarnya passionnya di barbershop nggak usah nanti ada. Kau kan nggak ada passionnya nggak di barbershop awalnya? Makanya itu yang aku mau sounding. Yang pertama lebih baik, lebih bagus. Lo ada itu kan kalau bilang aku enggak, cuma aku ada sedikit kayak seni, bagus nggak seni kayak desain. Oh, itu di kayak motor ya. Ada ini juga, juga. Yang penting itu sih. Yang penting dia ada passion di situ, sabar aja, kita jalanin aja. Nggak perlu kayak takut ini takut itu. Jangan banyak mikir lah. Mau buka ini nanti takut rugi, mau buka ini nanti kayak mana ya nanti gini. Udah jalan aja karena makanya berapa wacana yang udah aku setting tapi nggak jadi karena banyak wacana. Yang penting action aja ya kan. Action udah jalan Itu, aja nanti insya Allah apapun yang kita buat kelas sabar ya ada sendiri lah, ada waktunya. Kalau saran buat anak-anak muda Aceh kita kasih yang paling the best menurut kau? Sebenarnya kalau yang the best kali nggak sih, sebenarnya cuma saran aja kita yang udah jalan bisnis kayak barbershop ini, sarannya adalah lakukan apa yang kamu cintai. Artinya kamu kerjakan itu juga
sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Bukan karena orang atau disuruh minta. Karena lagi panas-panasnya bisnis nih, nggak gitu. Itu konsisten, sabar. Lama nanti kalau ingin. Sabar tuh berapa lama? Relatif. Kalau ditanya berapa lama kita nggak tahu. Bisa sampai bertahun-tahun bisa. Sampai datang aha momen gitu. Bisa jadi kita nggak tahu ya kan. Kita nggak tahu sabar sampai kapan sih kita nggak tahu. Kita sabar itu nggak bisa ditentuin, bisa sampai tahun-tahun, malah ada yang puluhan tahun dia sabar. Kayak kalau kayak perusahaan yang besar kayak KFC itu kayak siapa nanti kan gimana ada prosesnya, kayak Aqua kayak itu kan banyak, mereka kan nggak langsung banyak yang kayak perusahaan-perusahaan, makanya dia punya modal ya bangun itu jauh. Tapi kalau kita bicara perusahaan itu kan ya intinya sharing dari kau kayak gitu. lebih dulu aja sih sebenarnya, karena paling enak itu adalah hobi yang dibayar. Benar. Sedangkan kita hobi dibayar kayak main motor custom, ya udah sekalian aja nih kan, apa dibayar total ya nggak? Kalau dibilang kita punya omset banyak kali juga nggak juga. Ya, alhamdulillah lah. Sebenarnya itu sesuatu yang paling indah itu adalah ketika kita melakukan apa yang kita suka dan berdampak kepada kita, dan kita banyak bisa membantu orang, membantu siapa aja yang membantu yang butuh. Itu aja sih paling intinya, saling berbagi. Kalau misalkan ada kendala apa ya, mungkin kurang sedekah, nggak bersedekah, mungkin ridho orang tua, doa ibu, mungkin sholat duhanya, itu mungkin kalau misalkan ada teman itu coba aja kayak gitu, polanya sedekah apa, ketika kita lebih sulit ya. Bukannya makin sulit, makin simpan uang, enggak? Lah itu, karena kondisinya kita kita saving lagi makin banyak, tapi kadang kita kan kayak ngeluarin nih uang susah ya. Tapi coba dipolai, dibiasain gitu ya. Hari aku coba ada setiap hari ini aku keluarin dana seginilah, inilah. Tapi jadi ringan ya. Jadi ketika pola itu udah kita terapkan dalam hidup kita nggak Kok nggak buka tahu gitu. kelas pelatihan? Ada wacana sih. Kemarin ada beberapa tahun yang lalu wacana, tapi nggak jalan lagi. Karena kan kalau rencananya kemarin ada joinan sama kawan udah tahap berapa nih, tapi kita nggak tahu. Cuman Gimana atau nanti yang nonton ini mau nanya kan, oh boleh nggak ke tempat Bang Hai mau belajar, mau gabung? boleh. Nggak ada. Kita welcome aja. Kalau lu serius, lu mau gimana nanti datang aja. Ada kontrak nanti, nggak ada yang buat apa misalnya harus pengalaman 2 tahun dulu baru boleh gabung, nggak ada. Berarti walaupun cuma dari nol Ini ini kita anak muda yang mau coba terjun di barber nih, ataupun mau coba tanya-tanya mau apa, yang silakan aja, boleh di sharing, aku arahin. Kalau misalkan dia punya modal, aku bisa lah sharing sama aku apa yang mau dikembangin, apa yang mau dituangin, silakan aja gitu. Ada itu sih Bapak Muhammad Zakaria sama Mbak Zakaria, nama aku ada otak Cek. loh. Ya. Jadi apa lagi yang penting intinya lo nggak akan tahu apa yang buat bersama dengan konsisten. Otomotif masih jalan? Kalau gua masih touring masih touring. Ini rencana kalau ada anak-anak pun mungkin mau ke Lombok. Siapa? Buat project barber Nusantara rencananya sih. Naik Bola motor? 10 naik motor. Darat? Acara ya acara. Dari sini daratnya? Seriusan? Seriusan. Naik kapal deh gitu. Paling kalau misalkan kita telat, kita apal nih bawa motor ke sana, pulangnya mungkin nanti kita ngaspal. Oh, ngejar deadline. Yes. Kapan tuh acara di Lombok? 10. Kalau nggak ada halangan apapun, sehat. Apa nama programnya tadi? Barber Nusantara atau Biker Barber Nusantara gitu lah. Pokoknya itu acaranya kan acara besarnya HTCI, Liga Tour Indonesia nanti itu di Lombok. Itu sih paling. Nah itu ya hobi lah. Ini buka nanti waktu kau jalan. Buka. Serahin sama
partner sama. Oke lah kalau gitu. Ada lagi yang mau kau sampaikan mungkin? Paling mau sampaikan ya itu aja sih sebenarnya para muda. Jangan diam di tempat, lakukan apa aja, berkarya aja yang lo suka. Apakah dia di bagian IT, yang buat channel ataupun konten-konten yang kreatif, bisa menginspirasi lagi kayak gitu kan. Kalau misalkan aku nih cuma ngantin apa nih kayak barber nih, ya udah kalau mau barber jalanin barber. Gak pun buka sendiri kerja sama sebenarnya sama aja sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting semangat dan sabar, punya harapan aja sih di mentor itu. Lo ke depan mau apa? Jangan lo kayak kosong aja gitu. Tapi aku ke depan apa ya? Nah, insya Allah terwujud kalau serius dan apa. Itu adalah alam bawah sadar kita. Oh, berasa telat buka belum? Gak ada telat sih kita. Sebenarnya kalau telat umur aku kondisi 33. Udah 5 tahun ya kan. Gak ada telat. Ya. Jadi udah tua pun tetap belajar. Yes. Oke lah. Aku ini tujuan aku supaya cari pangkas gratis saja. Jadi aku gak rekam. Kalau nggak rekam, kalau mau gratis bilang aja gratis. Iya betul. Nggak ada masalah. Jangan jadi acuan. Maksudnya kayak lo mau pangkas gara-gara buat ini konten nggak apa. Tapi ya aku lagi kurang nih. Bilang aja ya nggak. Iya ada duit. Aku lagi kurang nih. Aku artinya gini. Kurang aja kok. Ya udahlah ya. Jadi Jangan lupa kalau ada waktu nonton video sampah ini, like, comment, share, subscribe. Kalau ada kegiatan, bagusnya jangan nonton pakai data sia-sia. Jadi nontonnya pakai wifi, jadi nggak banyak. itu dia pintar kemasnya, kemas satu kondisi yang buat Kalian lebih penting kali ini ya. Yes. Oke. Nanti rekan-rekan bisa nonton dan datang ke barbershop. Apa nama barbershop kau dah? Elegan apa? Elegan barbershop. Elegan Barbershop. Alamatnya mana? Alamatnya di Jalan Alublan nomor 3 di Nusa Aceh, belakang Sti. Kalau nggak tahu buka Google Map aja. Elegan barbershop. Alright. Langsung muncul dah. Yes. Biaya pangkasnya Rating. Kalau untuk remaja itu 35.000 aja. Kalau dewasa 40.000. Oh, itu full ya? Udah semua. Udah Full color. Rambut, udah pangkas rambut, gitu Ya. Nggak dapat lagi. Oh, wifi lagi ya semua. Tahu yang itu. Apa ya? Nah, Ya udahlah, udah cukup, udah Jumat, dah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.